أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Saudara-saudaraku, para netizen sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang barusan kita baca yaitu surat kedua, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah, surat Al-Quran yang diturunkan di periode Madinah. Dan umumnya surat ini adalah panjang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Allah mengawalinya dengan 3 huruf, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Para ulama ahli tafsir Al-Quran, bahkan mereka pun tidak mengetahui apa yang dimaksud huruf-huruf tersebut. Sehingga kalau kita membaca di dalam terjemahan Quran Departemen Agama, Alif Lam Mim, dituliskan di situ Allah yang mengetahui maksudnya. Allah yang mengetahui maksudnya itu bukan maksud dan bukan terjemahan daripada Alif Lam Mim tersebut. Artinya pemaknaan bahkan maksud ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ada seorang ahli matematika dari Mesir. Beliau mengungkapkan bahwa pada surat Al-Baqarah tersebut jumlah huruf alif, huruf lam, dan huruf mim itu dalam jumlah yang sama. Wallahu a'lam. Saya secara pribadi belum pernah menghitung, belum pernah mengecek. Mungkin bagi saudara-saudara, para pemimpin, atau siapalah yang mau memberikan sebuah apresiasi, misalkan siapa yang mampu menghitung jumlah alif, lam, dan mim pada surat Al-Baqarah tersebut, bahwa apakah benar jumlah dalam jumlah yang sama atau dalam jumlah yang berbeda, alif berapa, lam berapa huruf, mim berapa huruf, akan saya berikan hadiah umroh misalkan. Itu sebagai pemberian motivasi kira-kira, supaya mau belajar membaca Al-Quran, bahkan menghitung huruf. Lalu kalau memang itu benar, jumlah huruf alifnya sama dengan jumlah huruf lamnya, sama dengan jumlah huruf mimnya, ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya katakan ini mukjizat Al-Quran. Kita ambil contoh yang simpel. Siapa yang bisa membuat sebuah tulisan 1 lembar kaca saja? Katakanlah saudara menulis surat untuk saya, atau siapalah untuk membuat sebuah karya tulis yang akan disampaikan 1 lembar kaca saja. Lalu saudara menghitung jumlah huruf A-nya, jumlah huruf L-nya, dan jumlah huruf M-nya dalam jumlah yang sama. Oh, hebat saudara. Itu tentu sesuatu yang luar biasa. Ini surat Al-Baqarah itu surat yang sangat panjang dalam Al-Quran.
Jika benar jumlah huruf alif, huruf lam, dan mim dalam jumlah huruf yang sama, Masya Allah, Subhanallah. Lalu ayat yang kedua, Zalikal kitab, Zalika ismul isyarah, yaitu nama sebuah penyebutan, kata tunjuk. Isim, nama, al-isyarah, penunjukan, yang maknanya zalika, itu. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab terjemahan, diartikan ini, zalikal kitabu, kitab ini. Padahal kalau kita melihat makna ini, dilihat dari bacaan Al-Qur'annya, zalikal kitabu, maknanya Alkitab itu. Lalu apakah salah diartikan zalikal kitabu dengan Alkitab ini, maksudnya Al-Quran yang ini? Tidak. Dan para ulama ingin memberikan sebuah penjelasan. Artinya apa? Kitab Al-Quran yang itu, yang ada di Lauhim Mahfuz, dan kitab Al-Quran yang ada sekarang ini yang kita baca adalah Alkitab Al-Quran yang sama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Artinya apa? Bahwa Al-Quran yang ada saat ini adalah Al-Quran yang up to date, original, dijamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keorisinalannya. Masya Allah. Sampai ada tim pentashih Al-Quran. Siapa yang menulis Al-Quran dengan sembarangan, siapa yang ingin membuat tambahan, pengurangan dari Al-Quran, mesti akan diketahui. Dan hebatnya, Al-Quran ini ditulis oleh para penghafal Al-Quran, para hufaz Al-Quran. Ini tentu berbeda dengan kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Sejak diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membacakannya di hadapan para sahabat. Para sahabat itu menuliskannya di dalam apapun benda yang dia tuliskan, ada di batang kayu, ada di pepohonan, ada di dedaunan, sehingga mereka menghafal itu. Masya Allah. Dan ini pasti dijamin keoriginalannya. Zalikal kitab, kitab Al-Quran ini, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti itu. Ada sekelompok orang yang ngaku iman kepada Allah. Bagaimana mungkin dia pun kemudian mengatakan Al-Quran ini sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman, Al-Quran ini sudah tidak sanggup lagi menghadapi tantangan zaman. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini otaknya perlu dioperasi, perlu diservis besar-besaran orang seperti itu. Kenapa? Kalau ada sesuatu hal di dunia ini yang menurut logikanya tidak sesuai dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang dipersalahkan, tapi cara berpikir kita yang harus tunduk kepada aturan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La raiba fi. Pasti orang yang beriman akan mengatakan ini benar. Hadza sirati mustaqima. Al-Quran ini mendidik kita, membimbing kita dengan petunjuk Allah ke jalan yang lurus. Hudan lil muttaqin. Siapa yang ingin mendapatkan pencerahan dalam kehidupan, siapa yang ingin mendapatkan kemudahan jalan hidupnya, siapa yang sedang menghadapi problem dalam hidupnya, bacalah Al-Quran, renungkan, maknai isinya, tadabburi di dalamnya. Insya Allah
kita akan dibimbing oleh Allah. Hudan lil muttaqin, petunjuk Al-Quran. Masya Allah. Kenapa? Karena semua hidup kita ini diatur oleh Allah. Hidup kita ini adalah dibimbing oleh Allah. Kita tidak jalan sendiri. Maka orang yang beriman menghadapi problem apapun, datang kepada Allah, baca Al-Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang mau curhat, yang mau bicara, yang mau bertanya, yang mau mendapatkan sebuah pencerahan, falyaqra'il Quran, baca Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran itu dengan hati dan hati-hati, bukan membaca Al-Quran dengan nafsu. Ini kata kunci. Arif Billah mengatakan orang membaca Al-Quran itu Al-Quran ini ibarat seorang wanita yang cantik. Bagaimana engkau merayunya dengan begitu nafsu, lalu engkau memeluknya, maka engkau akan mendapatkan tubuhnya. Tetapi bagaimana engkau bisa mendekatinya dengan hati yang lembut, dengan penuh kejujuran, dengan penuh pendekatan yang baik. Bahkan engkau bukan hanya mendapatkan tubuhnya, engkau akan meraih hatinya. Itulah Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan hati, dengan iman kepada Allah. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haqq. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.